Halo semua, pada video kali ini saya ingin memberikan beberapa berita menarik yang bisa kita bahas sebenarnya. Yang pertama adalah penangkapan Apolinaris Darmawan. Kita lihat dulu ya. Ya, ini adalah berita penangkapan Apolinaris Darmawan. Kita nonton dulu ya. Viral Pak di media sosial. Nanti Pak bisa dijelaskan aja nanti. Jangan tadi yang nanti mengatakan Bapak sengaja kita tunggu polisi datang. Maksudnya apa Pak? Tadi udah habis ini. Bapak maksudnya apa menghina Islam? Ya, Bapak maksudnya apa menghina Islam? Hah? Hah? Nanti Pak, jangan dulu masa di jalan, nanti aja di kantor Pak. Yang memukul ini kamu agama kamu juga? Apa jadi? Kamu menghina agama kamu ya? ini. Hah? Kita nggak bakalan menghina. Saya dari Katolik, tahu? Hah? Kami nggak pernah menghina agama kamu. Tobat sudah tua. Udah bawa tanah kamu. Hah? Kurang ajar. Gedung. Nanti Kemarin siapa sekarang orang tua ini? siapa yang Ini udah keterlaluan dua kali ini. Orang udah 2 kali. Iya betul, ini makanya dikasih ke polisi ngambil tindakan sendiri. Ini dia mau masuk lagi ke Sudah rumah. dibiarkan soalnya nggak kapok ini orang. Sini. Udah bawa tanah kamu. Ya, itu Pak Apolinaris Darmawan. Nah, sebenarnya yang seperti ini sudah diberitakan, maksud sudah dikasih tahu oleh Yesus sebelumnya ya, di Yohanes 16 ayat 1 sampai 3 lah. Semua ini aku katakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, walaupun demikian, saya penasaran, maksudnya sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Pak Apolinaris sampai menyulut kemarahan seperti itu. Dan saya buka Twitternya, jadi yang dipermasalahkan adalah Twitternya. Mungkin ini buat kita semua supaya kita tahu ya, maksudnya kita apologet, tapi ya yang seperti ini yang bisa bikin menyulut kemarahan. Kita baca di sini. Apolinaris Darmawan, informasi Quran Kitab Sampah Muhammad Pejat Alo SWT Dungu dan biadab benar dan bermanfaat, ayo disebarluaskan. Nah, saya juga pernah lihat salah satu teman kita sebelumnya yang masuk penjara juga, dia mengeluarkan kata-kata yang semacam ini gitu. Jadi menurut saya kita apologet tidak perlulah sampai keluarin kata-kata seperti ini kali ya. Juga teman-teman yang sering komentar di channel saya dan channel-channel lainnya yang Kristen pun juga jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang seperti ini. Karena ini ya istilahnya gini deh, kalau ketemu perempuan yang jelek terus dia tanya, gue jelek gak? Ya kadang-kadang bingung juga mau jawab apa gitu. Kalau bisa dijawab cakep itu ya bohong. Kalau dijawab jelek ya dia tersinggung. Tapi jangan sampai bilang lu jelek banget sih, gue enak liat muka lu. Ya jangan sampai begitulah, itu keterlaluan gitu ya. Walaupun misalnya ini benar, walaupun memang ini benar pun kita tidak boleh mengatakan seperti ini. Oke? Nah, Ansor harus klarifikasi apa benar Quran Kitab Sampah Muhammad Pejat Alo SWT Dungu dan biadab. Ya ini kurang lebih semua yang ada di Twitternya Apolinaris seperti ini. Ya ini yang bikin dia ditangkap. Mungkin malah buat saya kalau begini ya dia ditangkap mungkin suatu yang bagus juga ya, supaya dia tidak diamuk massa, mungkin diamankan. Nah, di satu sisi ya kalau ada perempuan jelek itu nanya ke kita, ya perempuan tuh harus sadar ya, kalau misalnya nggak mau dibilang jelek ya jangan nanya. Ngapain nanya
kalau di pihak kita pun, di pihak Kristen pun, ya jangan terlalu fatal lah ngomongnya, lu jelek banget gitu. Oke. Nah, kenapa sampai begitu, sebegitunya gitu? Maksudnya walaupun Bapak ini udah tua juga sampai mereka begitu marahnya. Ya kalau menurut saya karena memang agama Islam suka nggak suka fair ngomong ya memangnya ditanamkan kebencian dari kecil. Kita lihat ini contohnya ya. Al-Quran memberikan isyarat di surat 2 120, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu sampai kamu murtad mengikuti agama mereka, tidak akan pernah senang. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu, benci. Kenapa? Agar kamu mengikuti millatahum, millah. Apa itu millah? Ad-din, agama. Al-Baqarah surat ya, 2. Nih kita lihat orang seperti Ustadz Munsir Situmorang ini kemana-mana mengajarkan kepada orang-orang, teman-teman Muslim bahwa kamu dibenci oleh Yahudi dan Nasrani. Juga Allah membenci ini, Allah membenci itu, musuh Allah dan lain-lain. Kamu diajarkan bahwa dari kecil itu bahwa kamu dibenci. Itu adalah benih yang ditanamkan oleh agama ini. Ya, memang kamu bisa ngomong Ustadz Munsir Situmorang ini oknum, tapi jelas surat itu tertulis di dalam Al-Quran. Itu adalah benihnya. Benih kamu dibenci. Apa hasilnya? Apa buahnya kalau misalnya kita dibilangin kita dibenci? Udah pasti hasilnya adalah kita juga membenci balik. Ini adalah hasutan, guys. Bikin ayat seperti ini gampang nggak? Tantangan Al-Quran, membuat ayat seperti Al-Quran. Gampang banget. Orang Arab membenci kamu sampai kamu ikutin agama mereka. Bisa kan? Itu hasutan kan? Nah inilah agama yang isinya hasutan melulu gitu. Membenci, kamu diajarin bahwa kamu dibenci, kamu dibenci, kamu dibenci, kamu dibenci. Hasilnya ya kamu merasa dibenci dan kamu membenci orang lain. Oke? Nah, ini adalah hasilnya. Hasil diajarin dari kecil bahwa kamu dibenci. Kita lihat ya. Anak kecilnya bisa begini. Woi Presiden Israel, dosa nyerang Indonesia dah. Gue jadi ngeri sahabat. Mending lu pada tobat dah. Lu kan Kristen tuh. Mending lu mualaf, sholat sama gue. Gue jadi imam, gue jadi mayat, anjing. Nah, ya, itulah hasil ajaran seperti Ustadz Munsir Situmorang yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi. Oke? Nah, besarnya seperti apa? Ya seperti ini. Islam dengan Kristen berantem, dengan Buddha berantem, dengan Hindu berantem, dengan Islam sendiri juga berantem. Islam dengan Islam berantem. Kita lihat yuk ini yuk. Dipukulin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini beberapa jam yang lalu tertanggal 8 Agustus tahun 2020.
kembali terjadi di kota Solo, Jawa Tengah. Penghasutan dan provokasi yang dilakukan oleh kalangan-kalangan intoleran, kalangan-kalangan takfiri, di mana 3 saudara kami yakni Bapak Habib Umar Assegaf dengan kedua anaknya mengalami cedera yang serius diakibatkan pengeroyokan dan penganiayaan. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami banggakan, dan khususan kepada Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya kami andalkan, Pak. Kejadian ini bukan sekali 2 kali, Pak. Dan ini sudah terjadi berulang kali di berbagai daerah di Indonesia. Dan khususan kami ingin mengingatkan kepada Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia bahwa kota Solo telah menjadi salah satu wilayah epicentrum penyebaran takfiri yang jauh lebih berbahaya daripada COVID-19. Kita, seluruh rakyat Indonesia telah dipaksa oleh mereka yang tidak begitu banyak di Republik ini. Mereka dengan terang-terang menginjak-injak kehormatan ideologi Pancasila dengan moto Bhinneka Tunggal Ika. Mereka dengan sengaja mencoreng image Islam yang identik dengan rahmah bagi sekalian alam. Maka yang perlu kami pertanyakan adalah sejauh mana keseriusan daripada pihak pemerintah dalam menanggulangi hal seperti demikian. Pencegahan sampai hari ini kami tidak melihat keseriusan yang optimal dan maksimal. Dan selalu saja ada kejadian-kejadian ini yang terulang kembali atas berbagai isu rasis, perbedaan akidah dan perbedaan mazhab. Kami mohon dengan amat sangat, kami jujur, kami kecewa dan kami telah muak dan kami sangat amat mengecam kejadian tadi malam. Saya mohon kami semua masyarakat Indonesia yang masih setia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan spirit daripada agama Islam yang penuh toleransi terhadap umat beragama. Kami mohon tindakan yang teramat tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan terutama menjadi catatan khusus bagi pihak kepolisian Republik Indonesia bahwa pencegahan itu harus dilakukan jauh hari untuk mencegah daripada hal seperti demikian terulang kembali. Kami tidak ingin negara dan bangsa kami ini mengalami apa yang pernah terjadi di Syria sana. Kami mohon. Kami sangat kecewa dengan kejadian yang dialami oleh 3 saudara kami. Wa bihaqqi sayyidil wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari raya Syiah. Untuk keyakinan Syiah laknatullah. Syiah musuh Allah. Syiah musuh Allah. Syiah laknatullah. Syiah laknatullah. Syiah laknatullah. Syiah laknatullah. Ya, jadi buat teman-teman yang Kristen ya, teman-teman jadi sekarang perlu tahu bahwa Islam bukan hanya memperlakukan hal seperti itu kepada Kristen, tetapi Islam dengan Islam pun demikian. Syiah kena seperti itu dari Sunni. Dan saya nggak tahu apakah kalau misalnya terbalik posisinya Sunni yang minoritas, Syiah yang mayoritas, apakah lebih baik? Menurut saya sih enggak. Sama aja. Karena memang dari Al-Qurannya diajarkan begitu. Diajarkan kebencian. Walan taradha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah senang kepada kamu, berarti benci. Kalau nggak senang, benci kan Bu? Sampai kamu mengikuti millatahum. Umat Islam buta politik, padahal Al-Quran politik bagian di dalamnya. Makanya di sini dijelaskan, orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah senang melihat kamu sampai kamu murtad mengikuti agama mereka. Tuh Pak, ini ayat Quran, Tidak bisa kita tutupi.
Jangan Ayat katakan Quran, saya memprovokasi, ini Al-Quran. Iya, dengar ya, ulang ya teman-teman ya. Apa kata Ustadz Muslim orang ya? Tuh Pak, ini ayat Quran tuh. Itu Tidak ayat bisa Quran. kita tutupi. Nggak bisa Jangan dikatakan ditutup-tutupin. saya memprovokasi, ini Al-Quran. Jangan katakan Ustadz Munsir Sitomorang provokasi. Itu ayat Quran. Oke, jelas ya. Memang itu ayat Quran. Teman-teman mau Muslim, Syiah dan Sunni pakai Al-Quran yang sama kan? Surat Al-Baqarah itu isinya masih sama kan? Kalian semua juga tetap aja ditanamin kebencian kan? Tertulis dalam Al-Quran. Gitu. Ya jangan heran. Yang buat Bapak ini nggak tahu siapa namanya ya, yang dari Agama Akal TV. Ya kamu kecewa kepada pemerintah, kecewa pada yang siapapun juga ya. Menurut saya percuma, itu tertulis dalam Quranmu kok. Kamu juga diajari membenci, kamu juga ditanamkan untuk bahwa kamu dibenci dari kecil. Oke? Ya buat balik lagi buat Pak Polinaris ya. Ya saya nggak tahu masih ngomong apa, ya Tuhan beserta dengan Bapak lah. Terus buat teman-teman juga yang nonton, yang kasih komentar, ya jangan sampai bikinnya seperti ini ya komentar ya. Ini memang keterlaluan sih. Gitu. Istilahnya kalau ngomong cewek jelek apa enggak gitu ya, kalau ngomong jelek ya pakai kata-kata yang lebih manis kali ya. Nggak boleh bohong, tapi ya mungkin kata-katanya jangan jelekit banget. Mungkin bilang ya bukan selera saya, atau misalnya masih ada yang lebih cantik atau gimana, saya juga nggak ngerti dah. Mungkin teman-teman bisa kasih komentar gimana caranya ngomongin cewek jelek, kasih tahu seorang cewek bahwa ya dia jelek tanpa bilang dia jelek dan tanpa bikin dia tersinggung. Coba teman-teman bantu gimana caranya pikirin seperti itu kurang lebih ya. Oke, berikutnya yang saya ingin bagikan adalah ini adalah Beirut, Lebanon. Terjadi ledakan besar di Beirut, Lebanon. Buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu Beirut, Lebanon tuh di mana. Jadi lokasinya di sini nih. Ini di Lebanon. Ini Israel, Yerusalem, ini Lebanon. Bisa dibilang kalau zaman dulu ini Israel Selatan, ini Israel Utara. Kerajaan Yehuda, ini kerajaan Israel. Ini Beirut adanya di sini. Dan ledakan Beirut ini adanya di sini nih, di pelabuhan ini. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Ini adalah salah satu ledakan yang paling jelas terlihat yang saya temukan. Sorry, suaranya saya nggak tampilkan karena kemungkinan supaya tidak terjadi copyright strike atau yang lainnya. Nah, di sini kita lihat tuh ada percikan-percikan begitu. Nah, ini kalau seperti ini mungkin kebakaran biasa ya. Nah, ini yang kedua ini sepertinya bukan ledakan biasa ini. Ini bukan kebakaran biasa. Ini sesuatu yang lain gitu. Diulang ini lagi. Seperti bom memang. Jadi Presiden Donald Trump memberikan komentar bahwa ini kemungkinan serangan bom atau teroris. Ini slow motion ya, kita lihat. Tuh, ledakannya seperti itu. Ini gedung-gedung semuanya kena semua. Tuh sampai begitu tuh, lihat di sini tuh. Nah, ini luar biasa ledakan ini. Sampai beberapa kilometer. Ini kita lihat lagi, ini dari posisi yang lain. Wah, tuh. Itu ledakannya sampai begitu seperti bom atom kecil gitu. Ledakannya luar biasa ini. Lalu kita lihat lagi ini dari atas.
Ini yang tadi ya. Ada percikan-percikan itu di sini nih, ledakannya nih di tempat yang seperti gudang. Ini dari air dari laut ya. Ini dampaknya luar biasa sekali. Ini adalah akibatnya pelabuhannya bukan hanya rata dari tanah, tapi sampai masuk ke dalam air ini. Ini tadinya sebelum meledak, nah, ledakannya seperti itu. Nah, itu setelah meledak, jadi sampai ke pulau lain juga terlihat. Ini hasilnya. Ini gedung-gedung sekitarnya pecah, hancur ya. Hancur semuanya. Ini hancur. Nah, ini sampai masuk ke dalam laut ini, tempat ini. Tanahnya pun hilang. Mobil-mobil terbalik. Dan wah, ini ya parah lah. Semuanya lumpuh ya. Jadi di sini penuh dengan ketakutan sudah pasti orang-orang di Lebanon situ sekarang. Dan juga pasti banyak hal yang terjadi, ekonomi hancur dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambaran lain yang kita bisa lihat capture dari CCTV. Ya, langsung hancur. Ya, semuanya berantakan begitu. Ini toko baju. Nah, ini satu keluarga di apartemen. Kita lihat di sini. Tuh, ledakan begini sampai anaknya kena begini. Cuman anaknya terkena kaca, tapi untungnya nggak apa-apa, ini langsung balik masuk ke dalam. Ini langsung berantakan gitu, kaca kemana-mana. Ini ada perempuan yang sedang melahirkan, juga pada saat ledakan. Jadi rumah sakitnya kena, terus listrik mati, tapi untungnya anaknya selamat, bisa lahir dan ibunya pun selamat. Ini adalah tampilan lain yang juga terekam, dan ini terekam dari pernikahan, lagi wedding ya. First, there was the bride. Jadi, sorry, ini suaranya saya matikan supaya nggak kena copyright. Nah, ini lagi pada saat foto syuting, terus ini adalah kejadian lain di gereja, lagi proses pernikahan ya, mau janji nikah ini, meledak. Another camera captures. Nah, ini lagi Enters the church. Then comes the blood. ketika di sudut kamera yang lain. There's the bride, her special day. Oke, jadi ini pernikahan ini pasti tidak akan pernah terlupakan ya, sampai begitu ya. Ya, ini hasilnya nih. Ledakan di Beirut. Ya, kenapa saya angkat ini, topik ini cukup
Menarik ya, kita sampai sekarang setahu saya masih belum ada kepastian kenapa terjadi ledakan segitu besarnya. Cuman kita bisa tahu ada beberapa kemungkinan, dan kita tidak berharap ini terjadi di Indonesia karena sekelompok tertentu yang merasa dibenci, makanya dia membenci dan membom. Saya bukan mengatakan bahwa bom Beirut karena itu ya, tapi saya cuma mau bilang bahwa saya tidak berharap, dan kita semua tidak ada yang berharap hal seperti ini terjadi di Indonesia karena sekelompok orang merasa dibenci dari kecil karena ajaran-ajaran seperti Munsir Situmorang ini. Jadi orang-orang ini merasa dibenci dan dia tumbuh dari kecil, tumbuh dengan rasa kebencian sampai besar, yang ada di dalam hidupnya cuma kebencian doang. Oke, kita berharap itu tidak terjadi di Indonesia. Dan itu juga salah satu sebabnya channel ini saya buat. Oke, mungkin itu aja beritanya. Teman-teman, jadi saya nggak buka hari ini untuk diskusi ya. Teman-teman yang mau memberikan komentar, mau memberikan respon, silahkan tulis komentar di bawah video ini. Oke, Yesus Kristus penguasa kita.